ila huratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ila ahli baitit thayyibin at-tahirin la simak baqiyatillah fi ardin wa sayyidatina Fatimatu Zahra sittun nisa'il alamin wa sayyidatina Khadijatul Kubra lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin nahusu minhum sejalan wasatidatina wasatidati asatidatina wa masyayihina wa masyayihina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat nahususun abana. Kita sebut nama ayah kita lagi. Wa ummahatina, tersebut nama ibu kita. Wajadana wajadatina wa hibbana wa akribana wa jamil wajibati huquqi alaina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah almarhum Kiai Haji Dr. Jaludin Rahmat, Ibu Kartini binti Syuhada wa alaihima walidina almarhumin minal muslimin wal muslimat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma kulli walikal hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qailan nasiran wa dalilan wa ilan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tumila birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala rasuli wal a'immatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira lan nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menghantarkan hadiah Fatihah buat Rasulullah dan keluarganya, kemudian juga untuk guru besar kita Allahyarham dan juga orang tua kita semua. Kita kembali lagi hari ini untuk belajar tentang Sirah Nabawiyah bersama guru kita. Alhamdulillah sudah bersama kita Kiai Haji Miftah Fauzir Rahmat, beliau yang akan menemani kita untuk berdiskusi dan berbincang persoalan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah masuk secara umum pengantar-pengantar terkait dengan sudut pandang sejarah, kemudian juga ada narasi tentang ada upaya-upaya untuk misalkan merekonstruksi sejarah yang otentik dan berbeda, termasuk juga masuk pada pra kelahiran Nabi, kemudian tentang Ka'bah, dan juga ada kemarin itu segala sesuatu yang dihubungkan dengan yang suci itu pasti suci. Ada semacam kata kunci yang menarik untuk dielaborasi kembali kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu ada yang berkenan untuk melanjutkan lagi. Sekarang kita langsung ke guru kita Ustaz Miftah Fauzir Rahmat. Ustaz, kamu ada apa Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz
Silahkan untuk melanjutkan kembali belajar kita. Masya Allah. Aturun Paksa, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'at. Terima kasih Ibu dan Bapak, saya selalu bersyukur dan berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak, karena majelis LPI sebenarnya adalah majelis yang majelis yang paling lama, yang majelis pengajian Ahad Masjid Al-Munawwarah yang paling lama, mungkin sejak 86. Nah, yang kedua terlama itu adalah kajian LPI. Kita percaya keberkahan majelis sebagai sunnah man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang memulai tradisi yang baik, maka ia beroleh pahala dari semua partisipasi kebaikan yang ada, yang dihadirkan oleh tradisi yang baik itu. Jadi menjaga majelis pengajian Ahad, memelihara kajian LPI. LPI lebih dahulu hadir dibanding Yayasan Mutahari. Dan sekali lagi terima kasih juga doa-doa yang terhantar untuk setiap yang punya hak atas diri kita. Terkhusus Allahyarham Ayahanda Ibunda, jadi Haturun Paksa dan Ibu Bapak semua. Kajian kita tentang sirah, dan saya tahu juga karena sirah yang dikaji di LPI mesti berbeda dengan sirah yang dikaji sebelumnya, atau ya tidak membacakan sirah secara runut, tapi hanya kita dalam bahasa tadi yang membuat memang sangat ilmiah bagi bahasa, tapi pembahasan saya kurang ilmiah. Bahasa menyebut mengelaborasi. Nah, kita mengelaborasi tarikh. Jadi melihat dari berbagai sudut pandang, mengkritisi, mempertanyakan, mencari missing link atau loophole, ya, mencari celah atau missing link, sambungan yang terpisah. Jadi dari sini kok langsung ke sini, kok loncat, ini harusnya ada missing link pada tarikh itu yang kadang tidak kita perhatikan. Nah, sebagai contoh, minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya, itu saya membagi setidaknya 5 bagian tarikh ya. Pertama, keluarga baginda Nabi SAW hingga kelahiran baginda Nabi, termasuk di dalamnya Jazirah Arab, pra baginda Nabi SAW, dengan berbagai missing link dan loophole-nya tadi itu. Kemudian periode baginda Nabi SAW hingga menerima wahyu, termasuk di dalamnya tentang masa belia, remaja secara lahiriah, dan pernikahan dengan Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha dan putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu periode Mekah, kemudian periode Madinah, dan yang kelima adalah pasca wafat Pasarihla Agung Malakuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 5 bagian besar bagi saya. Saya mengklasifikasikan tarikh dalam runutan seperti itu. Nah, untuk 2 bagian yang pertama, kita tidak bisa tidak, umat Islam memang tidak punya sumber dan harus diakui. Untuk bagian Jazirah Arabia sebelum baginda Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam secara sebelum Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu hingga menerima wahyu, 2 bagian yang pertama umat Islam tidak begitu punya sumber, harus diakui. Karena ya belum ada Islam secara lahiriah, belum ada Islam sebelum baginda Nabi SAW menyampaikan wahyu. Jadi belum ada sejarah Islam. Sejarah Islam itu dimulai ketika turunnya wahyu.
baru dimulai sejarah Islam, baru ada Islam. Tapi sebelumnya ya sejarah baginda Nabi SAW, sekali lagi yang dipahami secara umum. Sama seperti sejarah Indonesia, ya baru ada 17 Agustus 45. Nah, sebelumnya itu bukan sejarah Indonesia, sebelumnya adalah sejarah pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia, misalnya. Nah, kemudian periode Mekah, baru itu sejarah Islam, lalu periode Madinah, sejarah Islam, pasca Rihlah Agung Malakuti juga sejarah Islam. Nah, kalau kita melihat yang terdapat perbedaan pendapat dan perbedaan periwayatan, kita akan melihat umumnya pada bagian yang mana dari yang 5 ini. Karena untuk yang 2, pada bagian mana dari yang 5. Misalnya ya, ini kalimat-kalimat kunci atau isu-isu kunci dalam sejarah yang diperdebatkan. 1, ya pasca Rihlah baginda Nabi SAW, misalnya siapa yang menjadi khalifah antara 2 masa besar. Itu periode yang tahapan yang kelima pasca wafat baginda Nabi SAW. Atau diperdebatkan, didiskusikan juga, dibincangkan perbedaan pendapat kapan lahir baginda Nabi, kapan wafat baginda Nabi SAW, pada usia berapa baginda Nabi SAW menikahi Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha. Usia Sayyidah Khadijah pada waktu menikah. Kapan hari atau lahirnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Ini bagian terkait dengan yang tadi itu sebelum Islam. Bagaimana kedudukan putri-putri yang Sayyidatina Zainab, yang dalam mazhab Ahlul Bait Nabi SAW ada pendapat menyebut itu mereka sebagai Rabibah, putri asuh, bukan putri kandung. Misalnya satu di antara yang ya dalam mazhab Ahlussunnah itu putri kandung, ya. Siti Zainab, Siti Ummi Kulsum misalnya itu putri kandung. Siti Ruqayyah putri kandung. Meskipun misalnya ketika dihadapkan dalam mazhab Ahlul Bait Rabibah. Walaupun ada juga ya memungkinkan menyebutnya sebagai putri kandung. Tapi kalau dihubungkan dengan misalnya ayat Al-Qur'an, inna a'tainaka al-kautsar fashalli lirabbika wanhar nasyani'aka huwal abtar, maka hanya keturunan baginda Nabi SAW yang dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha yang ada sampai sekarang. Kita tidak dapat mengetahui keturunan Siti Zainab, Siti Ummu Kulsum, Siti Ruqayyah dari baginda Nabi itu. Hanya dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha, keturunan yang kita bisa lihat hadir hujahnya sampai sekarang. Habaib hanya dari Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Semestinya kalau ada Siti Zainab tadi, kemudian Siti Ruqayyah, Siti Ummu Kulsum sebagai putri-putri Rasulullah SAW, maka habaib lebih meluas lagi kepada keturunan mereka juga. Ini sebetulnya pertanyaan buat saudara-saudara Ahlus Sunnah. Karena nasab itu dinisbatkan kepada ibu, melalui ibu. Ya. Para habaib akan mengatakan, tentu kita juga meyakini betul-betul bahwa para habaib adalah keturunan Rasulullah SAW. Sebagian ada yang iskal dengan mengatakan bukan keturunan baginda Nabi, melainkan keturunan Sayyidina Ali. Karena keturunan dari lajur ayah, bukan dari lajur ibu. Gitu. Nah, itu bagian-bagian yang diperdebatkan ya, jadi dispute, jadi permasalahan. Lalu apakah Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi sudah menikah atau belum sebelum dengan baginda Nabi SAW, posisi beliau sebagai perempuan yang pernah menikah atau belum. Kemudian misalnya tentang tanggal kelahiran Ummul Mukminin Aisyah atau kapan dilahirkan, karena nanti akan berdampak kepada kapan dinikahi. Kita tahulah pernah terjadi masalah juga di negeri ini, menikahi yang ya usia yang sangat
belia. Siapa yang menikahi lebih dahulu oleh baginda Nabi SAW, Ummi Aisyah atau Saudah binti Zam'ah, dan seterusnya. Dan seterusnya tentang Sayyid Abu Thalib, tentang Fandak dan Khaybar, tentang di mana dikebumikan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Dan banyak yang dari yang 5 pembagian yang 5 tadi, 2 diantaranya yang sebelum dan setelah lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga risalah hanya dapat diperoleh dari rujukan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena belum ada Islam, sekali lagi. Belum ada para sahabat sudah ada, tetapi tidak secara khusus mencatat, memperhatikan apa yang terjadi kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salawat khassah itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Kemudian kita sudah sebutkan pertemuan sebelumnya, ada ahlu baitin nubuwah, juga wa ma'adinir risalah. Ma'adin itu sumber mata air, atau ya kadang dinisbatkan juga kepada tambang mineral, bahan yang ada dalam bumi untuk menunggu dimanfaatkan, digunakan. Jadi keluarga Rasulullah SAW sebelum baginda Nabi lahir itu ma'adinur risalah, menjadi mata air risalah, menjadi sumber risalah. Kemudian ahlu baitin nubuwah pada al-ma'sumin alaihi mafdhulut tahiyati wa taslim. Nah, sekarang izin saya loncat 2 tahapan tadi. Tahapan periode yang di dalam 5 tahapan itu, tahapan pertama, tahapan kedua, kita loncat langsung pada tahapan ketiga. Periode Mekah. Apa yang diiskalkan, ya? Missing link-nya itu di mana? Banyak sekali. Saya akan sampaikan beberapa, lalu minta pendapat Ibu dan Bapak. Missing link pada periode Mekah. Contoh pertama, kita tahu dakwah itu dibagi menjadi 2 bagian, sirri dan i'lani. Dakwah yang sembunyi-sembunyi dan dakwah yang terang-terangan. Itu pendapat sejarawan pada umumnya. Pertanyaan saya yang pertama. Jadi Ibu dan Bapak boleh merespon kapan saja. Boleh menulis di room chat, boleh berpendapat. Menurut sejarawan, buka tarikh apa saja. Pendapat itu ada siri dan i'lani. Tahapan dakwah itu ada tahapan siri dan i'lani. Sementara bangunan awalnya begitu. Sementara. Buka tarikh kitab sirah, dakwah siri, dakwah i'lani. Bahkan dalam tafsir A'udzubillahi minasyaitonir rajim surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi waratil qur'ana tartila, itu juga dirujuk pada peralihan dakwah sirri kepada dakwah i'lani. Pertanyaan saya adalah kalau dakwah itu sirri, satu, mengapa ada budak-budak yang dipersekusi? Berarti para majikannya sudah tahu kalau mereka ikut agama Rasulullah SAW. Jadi tidak sirri lagi, karena ada persekusi pada budak-budak. Yang kedua, bukankah Al-Quran dengan tegas beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat, dan keluarga terdekat baginda Nabi SAW juga adalah bagian dari pemuka Quraisy yang sangat keras terhadap Rasulullah SAW. Sejak awal, baginda Nabi sudah mengundang. Dalam kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajhahu, diminta baginda Nabi SAW untuk menyediakan jamuan. Itu ditulis dalam semua kitab tarikh. Lalu masih adakah yang sirri ini? Pertama, silahkan pendapat Ibu dan Bapak. Ini missing link, loophole, ya. Mengapa ada pembagian dakwah
sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan. Apakah pembagian itu dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Izin saya keluar dulu sebentar, memberi kesempatan kalau mau menulis di chat. Ada yang datang duluan sebentar. Terima kasih. Untuk silakan Bapak dan Ibu untuk menuliskan chat yang tadi diminta oleh guru kita tentang siri dan iklan. Mengapa ada pembagian dua periode itu, gitu ya. Silahkan sambil menunggu guru kita. Sudah ada? Oh, tidak ada di room Belum. chat ya. Belum ada. Kita menurut Pak Ahsa kita ngobrol. Pak, kita ya baca sejarah, Google sekarang juga, itu ada dakwah baginda Nabi di Mekah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi dua. Ada periode sirri dan periode i'lani. Ada dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah terbuka. Kalau perlu di googling sekarang, googling. Nah, pertanyaan saya, kalau ada sembunyi-sembunyi, mengapa ada persekusi terhadap, itu kalau kita buka buku sejarah, bagian pertama periode Mekah adalah persekusi terhadap budak belian. Siapa yang dipersekusi budak dari majikan ini, sampai kita tahu kisah misalnya Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu ta'ala. Lalu yang kedua, bukankah baginda Nabi SAW sudah wa anzir ashiratakal aqrabin, ayat Al-Quran jelas. Kenapa masih disebut sirri? Lalu kita tahu cerita sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala dipukuli di Masjidil Haram di dekat Ka'bah Baitullah karena mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran. Kurang i'lani bagaimana itu? Kurang terang-terangan seperti apa lagi itu? Gimana menurut Ibu dan Bapak? Bebas mau memberikan pendapat. Ya, saya bisa share screen. Hanya mau bagi di Google aja layar. Ya, makasih Pak. Kullu syai'in nahsaynahu fi imamin mubin. Baik, layar saya sudah tampak. Ada bahasa di situ. Ya, nih dakwah sembunyi selama hampir 3 tahun lamanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini beda-beda. Ini semuanya pokoknya ya namanya Google jawaban umum, tapi sebetulnya berdasarkan yang sudah diyakini secara mapan. Secara 3 tahun, selama 3 tahun tuh ya 3 tahun belum kondusif dakwah 3 tahun. Nah, di dakwah sembunyi berapa lama? 3 tahun ya. Kemudian dakwah Rasulullah di Mekah diam-diam pokoknya ada nih dakwah sembunyi dan dakwah terang-terangan. Yang dakwah sembunyi menghasilkan 40 as-sabiqunal awwalun. Hikmah dibalik dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, islam.nu.org dan seterusnya. Oh ya, oke, izin saya stop share screen-nya. Sudah berhenti share screen-nya. Yang kedua, kita tahu ini bahasan saya malam ini itu akan menukik kepada apa yang menyebabkan orang Quraisy itu memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengajarkan untuk ibadah, zikir, tidak akan diperangi. Doa, monggo. Tidak akan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami masa yang sulit. Itu tadi kalau kita lihat di Google, dakwah yang sirri, yang sembunyi-sembunyi, 3 tahun, menghasilkan 40 orang. Tadi dilihat di Google. Ini perspektif umum. Lalu kemudian dari tahun ketiga sampai tahun ke baginda Nabi hijrah, katakan tahun ke 13 begitu, berarti 10 tahun. Atau 12 tahun, 9 tahun. Ya. Ini
Ini loophole, missing link. Dakwah sembunyi-sembunyi 33 tahun 40 orang. Tahukah kita berapa jumlah sahabat yang beriman ketika baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah seluruhnya? Jadi periode terang-terangan itu berlangsung 9 tahun, 9 sampai 10 tahun. Ya. Dan sudah terang-terangan. Lalu total keseluruhan buka kitab tarikh. Sebetulnya itulah kekurangan saya. Mohon maaf tidak menghadirkan screenshotnya persiapan saya. Sekali lagi mohon teramat dimaafkan. Itu kalau kita buka kitab tarikh, atau saya Google juga bisa. Ya, jumlah yang beriman kaum mukminin ketika baginda Nabi SAW hijrah, banyaknya adalah 83 orang. 83 orang. Artinya dakwah sembunyi-sembunyi yang 4 tahun beroleh setengahnya. 40 orang. Lebih, kalau dibandingkan lagi, itu kan 3 tahun. Tapi kalau ini sampai 9 tahun. Jadi sepertiga periode Makkiyah dapat 40, tapi 2/3 periode Mekah dan sudah terang-terangan lagi dapat 43. Lebih efektif dakwah yang mana? Misalnya loophole berikutnya. Ini para budak-budak belian yang dipersekusi. Bagian dari loophole, ya, missing link, periode Mekah, dan pembagian siri dan ilani. Itu sekali lagi tadi pertanyaan saya. Anzirah serta kalak Robin. Lalu yang kedua, kalau sembunyi-sembunyi, kenapa para budak-budak itu dipersekusi? Lalu datanglah cerita bagian berikutnya periode Makkiyah. Ketika budak-budak ini kemudian dibebaskan. Dibebaskannya pun dibeli. Dan cerita tentang kedermawanan serta penggunaan harta membebaskan itu semua. Pertanyaannya, tidakkah mestinya ketika orang-orang Quraisy tahu siapa yang membebaskan budak-budak belian itu, tidakkah panah serangan justru ditujukan kepada yang bersangkutan? Karena ia sumber ekonomi yang membebaskan budak-budak yang dipersekusi itu. Adakah kisahnya, ceritanya? Misalnya Khalifah Abu Bakar. Dalam Tarikh Ibnu Katsir ada, juz pertama itu ada. Ketika Khalifah Abu Bakar meminta baginda Nabi SAW untuk terang-terangan itu, mengakhiri masa sirri itu. Tetapi sekali lagi, kalau budak-budak belian itu dibebaskan oleh orang kaya yang membebaskan mereka, mengapa orang-orang Quraisy tidak menarget orang kaya itu? Tidak menarget bisnis yang menopang dalam tanda petik orang Islam. Orang Quraisy kalah oleh strategi sekarang, bahwa kalau mau melemahkan satu paham, serang basis ekonomi paham itu. Misalnya buat isu lah tentang sekolahan gitu, nanti tidak ada yang daftar ke situ dan seterusnya. Nah, saya ini orang yang percaya bahwa apapun konspirasi, reka perdaya, ujian yang dihadapi umat manusia, bukan hanya kaum muslimin, itu dialami juga oleh baginda Nabi SAW. Jadi tidak ada di antara kita yang mengalami penderitaan lebih berat, masalah lebih berat, konspirasi, intrik, reka perdaya yang lebih sulit, lebih berat, tidak ada. Karena itu bisa jadi hujah. Tidak mungkin itu terjadi. Lalu bahkan cerita kekayaan ini masih terus mengalir hingga hijrah.
Jadi ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, itu tetap kalau kita list daftar orang kaya Islam periode Madinah, tetap masuk itu. Padahal jadi dia sama sekali tidak ditarget oleh orang-orang Quraisy. Nah itu missing link, ya. Loophole. Kenapa? Ketika orang Quraisy tahu siapa yang membebaskan budak-budak yang dipersekusi itu, siapa yang sebenarnya membebaskan Bilal, misalnya, radhiyallahu taala. Nah, berikutnya lagi, poin berikutnya lagi, biasanya misalnya hampir semua yang hijrah ke Habsyah, ke Ethiopia, itu orang-orang kecil, mustadafin yang dibebaskan itu. Di mana setelah mereka tidak tinggal bersama para majikannya, para tuannya, di mana mereka tinggal, dengan siapa mereka bersama, siapa yang mensuplai akomodasi, logistik, konsumsi mereka itu. Ketika sudah sangat berat, kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya Sayyid Ja'far bin Abi Thalib alaihissalam memimpin ekspedisi hijrah yang pertama sebelum hijrah baginda Nabi SAW ke Madinah. Dan itu tidak berarti tekanan melemah, justru menguat apa yang sebetulnya dikhawatirkan oleh mereka. Jadi kalau orang-orang yang dianggap masuk Islam itu sudah hijrah juga sudah jauh, ternyata makin menguat. Ini menimbulkan tadi loophole dan missing link, misalnya pada peristiwa Islamnya Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, yang dalam sebagian pendapat versi umum begitu, ini dakwah itu makin berat ketika Khalifah Umar masuk Islam sekitar tahun ke-6 setelah Bi'tsah. Apakah ada juga cerita terang-terangan atau persekusi terhadap Khalifah Umar, terhadap Khalifah Abu Bakar? Misalnya, ini bukan perkara mazhab mana, bukan, tapi perkara missing link tadi itu, loophole, ya. Karena kalau orang Quraisy betul-betul mau betul-betul konfrontatif pada baginda Nabi SAW, bukan orang-orang kecil yang mereka sasar. Samalah seperti sekarang, saudara kalau mau berperang itu bukan menyasar orang-orang kecilnya, sasar para pemimpinnya. Itu teori perang dari zaman dulu. Kalau mau melemahkan satu kaum, ya sasar pemimpinnya. Perang militer sekarang juga kalau mau berperang itu akan menyasar pusat-pusat perekonomian lebih dahulu. Pusat perekonomian itu bahasa pengamanan objek vital nasional, ya, obvitnas. Karena kalau dihantam, diserang, geger itu perang di dalam. Bapak dan Ibu, persilakan kalau ada komentar dan sebagainya atau hal-hal yang ingin disampaikan, bisa untuk sementara ini bisa dituliskan dahulu di chatroom, ya. Kemudian nanti selesai penyampaian dari guru kita, insya Allah direspon. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Sampai di mana tadi? Pusat perekonomian, ya, pusat perekonomian. Dan kalau tahu ya baginda Nabi SAW dalam, tadinya saya mau simpanin di belakang. Jadi justru yang ada dalam riwayat adalah kalau tidak karena harta Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang habis banyak ya Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu menyimpulkan segalanya, sudah menjawab segalanya. Nah, karena pasca hijrah, kemudian kita akan masih melihat itu daftar orang-orang kaya kaum muslimin Mekah. Berikutnya lagi, ya, missing link dan loophole itu di Mekah.
setelah berbagai cara dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Biasanya dalam tari seperti itu. Tapi karena perlindungan Sayyid Abu Thalib, mereka tidak bisa mencederai Rasulullah SAW. Dan diambillah kesepakatan orang-orang Quraisy itu untuk memboikot Bani Hashim. Kita juga tahu kisah itu juga banyak mesinglingnya, banyak loophole-nya. Apa yang terjadi di lembah tidak banyak kita ketahui. Tapi tujuannya itu adalah untuk apa tujuan memboikot baginda Nabi itu? Tujuannya supaya Bani Hashim menyerahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara ekonomi, kalau masih ada orang Islam yang kaya di luaran itu, ada yang bisa mereka lakukan. Boikot itu hanya untuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim, sehingga kaum muslimin yang bukan Bani Hashim tidak ikut ke dalam lembah. Kaum muslimin yang bukan keluarga Nabi sudah ada yang masuk Islam sekali lagi, selain yang hijrah ke Habsyah, dan mereka masih ada di Mekah, tapi tidak ikut ke lembah. Tujuan orang-orang Quraisy ketika menyerang memboikot Rasulullah SAW itu, jadi pertanyaan saya yang pertama itu, apa yang sebetulnya ditakutkan betul oleh orang Quraisy itu sehingga menyerang baginda Nabi seperti itu? Kalau baginda Nabi datang dengan pemahaman yang ya orang akan mengatakan tidak apa-apa, ini punya pendapat yang berbeda, mungkin tinggal disebut dalam Al-Quran juga, terima kasih, disebut majnun, orang gila, atau orang sesat, tanpa harus perangi seperti itu. Dan apa yang mengkhawatirkan dari 40 yang masuk Islam pada periode Sirri itu, dan 43 pada periode Ilah, 83 total. Orang Quraisy waktu itu pasti jumlahnya ribuan. Apa sebetulnya yang dikhawatirkan? Mengapa baginda Nabi SAW diperangi begitu rupa? Sampai diboikot, dan poros penopang ekonomi dakwah baginda Nabi SAW itu sebetulnya upaya terakhir untuk melemahkan dakwah baginda Nabi dengan boikot itu. Jadi orang-orang Quraisy tidak khawatir dengan sekiranya sekali lagi ada di luaran yang menjadi basis ekonomi penopang dakwah baginda Nabi SAW. Karena itu pasti disasar, pasti dijadikan target untuk melemahkan satu pergerakan, serang basis ekonominya. Dan yang dilakukan kemudian boikot, diekskomunikasikan itu untuk itu. Baca poin-poin boikot, tidak boleh berdagang, tidak boleh bertransaksi dengan Bani Hashim, selain tidak boleh menikahkan, lalu tidak boleh berdagang. Itu sebetulnya poin inti, supaya basis ekonomi itu runtuh. Dialami ya negeri barat memboikot Republik Islam Iran secara ekonomi. Kalau dia sudah tidak kuat, nanti goyang sendiri. Jadi dari dulu begitu. Yang diserang itu basis ekonomi. Dan siapa penopang basis ekonomi bagi Nabi? Bani Hashim, Sayyidatina Khadijah, sallallahu alaiha. Kalau ada di luaran itu, yang disebut sebagai orang-orang kaya dalam daftar sejarah Islam, sama sekali tidak beroleh dampak dari sanksi ekonomi. Itu loophole, ya, missing link. Kenapa? Bahkan setelah selesai kemudian kita mengenal disumbangkan setengah harta, disumbangkan sepertiga harta, tidak tersentuh kalau begitu. Kemudian ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pasca rihlah agung melakuti baginda Nabi SAW, yang disasar pertama kali adalah basis ekonomi. Kebun yang menghasilkan begitu banyak buah kurma, itu sumber ekonomi. Jadi di annex, ya bahasa Inggrisnya, karena dia akan dapat jadi sumber, ya, yang menggerakkan. Kita tahulah prinsip ekonomi, hampir semua yang maju itu tidak akan mungkin maju tanpa ada basis ekonomi. Kalau mau meruntuhkan seseorang, karir politik dan sebagainya, serang ekonominya.
orang-orang maju juga ke politik itu karena kepentingan ekonomi, mereka terancam. Perusahaan kah, bisnis apa, akhirnya masuk ke politik. Nah, lalu pertanyaan berikutnya. Hijrahlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dengan segelintir kaum muslimin. Ya, sebagian kan masih di Habsyah. Jadi kalau 83, saudara lakukan penelitian. 83 jumlah orang Islam yang masuk Islam pada periode Mekah. Berapa di antaranya yang hijrah ke Habsyah? Maka sisa yang hijrah tinggal kurangi saja. Yang hijrah ke Madinah tinggal dikurangi saja. Tidak banyak sebetulnya. Tidak banyak. Jadi kenapa orang Quraisy masih sangat khawatir dan takut pada baginda Nabi SAW? Padahal jumlah tidak banyak. Ekonomi sudah hancur. Dengan boikot itu, penopang ekonomi itu hancur. Tapi kenapa mereka masih berusaha untuk kemudian membentuk tim assassins yang akan mengakhiri hayat kesucian penuh berkah baginda Nabi SAW? Padahal secara ekonomi sudah hancur. Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi penopang utama, syahidah, wafat. Lalu baginda Nabi SAW kemudian mau dipersekusi pada malam hijrah ke Madinah itu. Baginda Nabi SAW berangkat, hijrah ke Madinah. Tidakkah mestinya orang-orang Quraisy, ya sudah, pengganggu utama itu sudah pindah dengan kelompoknya, dengan umatnya yang tersisa sedikit tadi itu. Kenapa mereka harus memerangi? Juga ada peristiwa Badar, Uhud, dan sebagainya. Kenapa mereka kemudian mengeluarkan effort, pasukan, dan harta tentu saja yang besar untuk memerangi baginda Nabi SAW di Madinah? Kalau di Mekah itu dianggap sudah, ya baginda Nabi yang dianggap mengganggu Mekah, sudah hijrah ke Madinah, selesai. Mekah bisa tetap jadi Mekah. Kenapa harus diperangi? Tidak lama, setahun setelah baginda Nabi SAW itu hijrah. Kemudian orang-orang Quraisy mengirimkan ekspedisi besar-besaran. Lagi-lagi kepentingan ekonomi. Satu di antara pendapat itu adalah karena dikhawatirkan Madinah berada di letak jalur emas perdagangan minasyitai wasaif dari selatan ke utara. Kan gampang, tinggal belok saja. Kenapa harus khawatir? Muter saja, cari rute lain misalnya. Tapi kenapa masih diperangi juga? Nah, itu beberapa hal, missing link, loophole, ya, celah dan missing link. Saya ulangi, jadi minta pendapat Ibu dan Bapak dari pembahasan kita sejak awal, beberapa di antara ya tolong isi missing link itu pada periode Mekah. Pertama, sejarah secara umum mengenal pembagian dakwah sirri dan i'lani, dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tadi kita lihat di screen. Siapa yang menentukan ini sirri dan i'lani ini? Karena satu, kalau sirri, kenapa ada persekusi para budak belian? Ya, kalau kita buka sejarah Islam awal, periode Mekah pasti cerita tentang penderitaan orang-orang yang masuk Islam awal. Lalu, bukankah ada ayat Allah bilang, mau anbir asyirotakal aqrabin. Jadi, mau kurang i'lani bagaimana lagi? Apakah disebut tetap sirri? Sedangkan Al-Quran wa anjir asyirotakal aqrabin sudah diketahui oleh kerabat Rasulullah SAW. Yang waktu itu, kan hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Karamul Raja, yang kemudian Muhammad SAW menjawab panggilan baginda Nabi SAW dan Sayyid Abu Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi seluruh akrobin yang lain itu sudah tahu. Lalu kemudian mereka diam saja, artinya tidak menyebar berita itu, dan seterusnya. Yang kedua tentang ya mengapa orang-orang Quraisy itu sebegitu memerangi Rasulullah SAW. Kalau hanya datang mengabarkan Tuhan yang satu, ya anggap saja ada pendapat baru, mazhab baru, atau katakanlah yang nyeleneh oleh orang-orang Quraisy. Kenapa harus diperangi dan dipersekusi?
lalu tentang siapa yang membebaskan yang dipersekusi itu, mengapa orang Quraisy tidak menyasar, melemahkan basis yang menjadi penopang ekonomi dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Kantung-kantung, kan orang tahu siapa yang membebaskan budak belian itu. Kenapa tidak ada riwayat yang menceritakan penargetan orang-orang Quraisy terhadap sentra-sentra ekonomi dakwah Islam itu. Lalu pasca Islamnya Khalifah Umar bin Khattab, kemudian boikot pada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengapa sampai di Madinah pun masih diserang juga oleh orang-orang Quraisy itu. Nah, itu beberapa hal diantaranya. Silakan pendapat ibu dan bapak kita diskusikan bersama. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli wa alihi salam. Ibu dan bapak boleh sambil menikmati ini ya, izin ya. Moga-moga. Silakan. Wah. Udah juga. Bapak dan Ibu silahkan jika ada yang ingin didiskusikan atau merespon apa yang disampaikan oleh guru kita terkait dengan pembahasan. Silakan. Barangkali ada itu. Biasanya di catatan-catatan ini Ustaz, yang Haikal misalkan, yang Ustaz Haikal itu mengacunya pada kenapa misalkan orang-orang Quraisy itu benci Nabi Muhammad SAW dan sebagainya, itu karena perubahan konsep ketuhanan itu yang punya dampak ekonomi sebetulnya. Misalkan kalau konsep paganisme itu kan banyak, jadi secara ekonomi membuat patung dan sebagainya bisa laku jual katanya gitu. Tapi kalau konsepnya monoteis dan abstrak gitu ya, itu nggak bisa menghasilkan secara ekonomi gitu. Bagaimana misalkan membuat kalimat Allah dan sebagainya kan agak sulit dahulu tuh. Jadi konsepnya masih konsep materialis, sehingga kalau ada hal-hal yang sifatnya mengubah tatanan itu dianggap sebagai upaya-upaya yang menyimpang gitu. Jadi satu, yang kedua dari misalkan kenapa kaum budak misalnya, kaum budak itu lebih tertarik kepada yang ditawarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk Islam itu karena di sana menawarkan kenikmatan, misalkan nanti kalau kamu beriman kamu dapat ini dapat itu dan sebagainya. Sementara kaum Quraisy yang sudah kaya raya dan sebagainya, dia tidak tertarik dengan itu karena dia memiliki. Jadi saya lihat gambaran-gambaran yang upaya dilakukan kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW menarik orang itu pada aspek-aspek yang lebih jauh gitu ya, sehingga lebih ke depan gitu. Tapi mereka mungkin yang menolak, yang membaca itu lebih melihat pada aspek-aspek yang ini status saya nanti berubah lah gitu. Ini bahaya nih buat ini gitu. Lagi-lagi tadi juga benar sih, kemungkinan juga ini jadi bahan perenungan juga apa yang disampaikan Kiai tadi perkawis terkait dengan mengapa sih mesti sosok Kanjeng Nabi yang menjadi sasaran sementara yang lain tidak menjadi sasaran. Nah, mungkin di sini ada aspek otoritas nanti. Apakah nanti misalkan otoritas ini akan menggerus otoritas-otoritas yang lain yang ada pada masa itu, misalkan otoritas mereka yang biasanya menjadi yang memegang berhala, ada pemegang ekonomi dan sebagainya menjadi tergerus karena misalkan konsepnya kalau tauhid itu kan kesatuan, itu jadi bisa jadi konsepnya ukhuwah itu lebih mengental, sementara mereka kan lebih tetap menghendaki adanya stratifikasi itu. Itu bacaannya ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Hasa, luar biasa menyarikan dari Haikal ya, manusia Haikal.
Sebagian diantaranya saya sependapat dengan catatan. Pertama, kalau aspek ekonomi, ya menurut saya logikanya, baginda Nabi SAW ketika menyeru kepada Allah Ta'ala Tuhan yang satu, apakah ada dalam riwayat kita temukan ajakan untuk menghancurkan berhala? Berhala dihancurkan pada Futuh Mekah setelah Madinah. Lalu yang kedua, bisnis ekonomi itu sebetulnya bukan dari berhala ansih, tapi dari Ka'bah Baitullah yang didatangi oleh banyak orang yang berziarah, mungkin karena ada berhala di dalamnya. Sebetulnya Ka'bahnya. Jadi kalau orang, sekali lagi saya berpendapat misalnya penafsiran ekonomis orang-orang Quraisy pun waktu itu menurut saya jauh lebih canggih, jauh lebih kompleks, jauh lebih berjangka panjang ketimbang pebisnis sekarang ini. Ini pendapat saya pribadi. Karena ujian yang dihadapkan pada baginda Nabi SAW mestilah ujian yang teramat besar secara logika. Ya. Kalau dalam dalil hadisnya ya di antara kalian yang paling berat diuji, di antara makhluk yang paling berat diuji adalah para nabi, di antara para nabi baginda Nabi SAW. Jadi orang Quraisy juga, pebisnis Quraisy saya kira dapat menangkap peluang itu. Ya sudah, berhala jalan, kalau mau yang Islam juga bisa jadi bisnis juga. Kenapa harus diperangi ancaman bisnis itu? Ya, ancaman ekonomis itu. Mungkin dia bisa melihat peluang, dua-duanya silahkan jalan. Apa yang dikhawatirkan orang Quraisy dari dakwah baginda Nabi SAW? Ada Tuhan yang baru, oke. Berarti kita sekarang punya peluang, satu bikin patung, satu lagi bikin Tuhan barunya baginda Nabi SAW dan umat Islam. Kan kalau otak bisnis mungkin begitu melihatnya. Misalnya pengusaha-pengusaha, katakanlah Coca-Cola gitu, Natal yang kasih produk, Lebaran kasih produk, Deepavali kasih produk. Itu pebisnis sekarang. Mengapa pebisnis Quraisy tidak kesampaian ke situ? Nah, menurut saya yang menghadapi baginda Nabi SAW itu pastilah cerminan dari pebisnis paling top, konspirator politik juga paling top. Ini pendapat saya pribadi. Kecuali saudara bisa memberikan argumentasi lain. Politisi yang orang-orang Quraisy itu jauh kalah sama politisi sekarang. Maka saya akan mengatakan kalau begitu yang dihadapi oleh kita sekarang lebih berat dari yang dihadapi baginda Nabi SAW, kan? Bagi saya tidak mungkin. Pebisnis sekarang lebih hebat dari pebisnis orang-orang Quraisy kalau faktor ekonominya itu tadi. Mestinya bisa lebih meriah. Contohnya, ya sekarang. Dari berbagai mazhab bisa hadir ke Mekah. Yang penting datang, bayar, tinggal di hotel, dan lain sebagainya. Semua masuk. Barang-barang mau made in China kah, made in mana kah, masuk semua. Itu pebisnis sekarang. Ya. Dan permasalahkan mazhab, dan permasalahkan latar belakang daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kata bahasa mengutip Haikal tentang orang-orang kecil, ya. Mengapa mereka ikut bergabung pada baginda Nabi SAW? Karena ada janji kehidupan yang lebih baik dan kemudian menggugat strata. Nah, bagian itu betul. Ya, sekali lagi berarti menafikan dakwah sirri tadi itu. Tidak ada. Karena orang-orang sudah tahu. Bahkan ada orang dipersekusi itu tahu. Mau ditulis dalam tarikh siapa-siapa yang dipersekusi. Nah, itu pun kalau sekedar misalnya siapa nanti yang digugat, ada masalah otoritas di situ. Belum. Apakah baginda Nabi SAW sejak awal sudah mengatakan akan merebut Ka'bah? Tidak ada. Tidak ada. Otoritas apakah baginda Nabi akan mengatakan akan jadi raja? Tidak. Bal'ab dan Rasulullah. Baginda Nabi itu kan kita tahu dalam riwayat memilih ditawari oleh malaikat Jibril juga alaihissalam menjadi Rasul yang hamba. Baginda Nabi tidak akan mengambil malah kekuasaan.
Jadi otoritas mana yang digugat? Kunci Ka'bah dan air Zam-Zam ada pada Sayyid Abdul Muthalib. Dan itu sudah sebaik-baiknya otoritas yang diharapkan, sampai dari Abu Sufyan ada, kau pegang kunci, Bani Hashim pegang kunci Ka'bah, pegang air Zam-Zam. Sekarang Nabi dari Bani Hashim juga. Gitu. Nah, itu sudah otoritas. Jadi otoritas mana yang tergugat? Karena baginda Nabi SAW itu berdakwah. Karena pegang ke Ka'bah dan Zam-Zam, itu sudah otoritas tertinggi di zaman Arab waktu itu sebelum Islam. Otoritas mana lagi yang mau digugat? Tidak ada raja di komunitas Quraisy waktu itu. Walaupun ada pemimpin, misalnya Abu Sufyan, Umayyah, baginda Nabi tidak men-challenge mereka. Baginda Nabi SAW tidak ingin berada pada posisi mereka gitu. Jadi menuntut mereka turun, baginda Nabi naik, sama sekali tidak kita temukan riwayat itu. Nah, jadi otoritas mana yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy? Sekali lagi, posisinya Mekah waktu itu kondisi lemah, pengikut baginda Nabi SAW. Gimana ya? Misalnya gini aja lah. Islam sekarang di Amerika. Sekali lagi dengan asumsi, dan ini asumsi, tolong patahkan asumsi saya. Islam di Amerika itu sekarang disebut sebagai the fastest growing religion. Agama yang berkembang sangat cepat. Ya. Hatta Amerika saja itu tidak membatasi itu agama yang berkembang sangat cepat. Tadi itu dia, Islam sekarang di Amerika disebut sebagai agama yang berkembang paling cepat, the fastest growing religion. Tapi apa orang Islam kemudian di blacklist oleh Amerika? Tidak, bahkan dirangkul. Imam Ali Syamsi itu ke Gedung Putih, Said Hussein Nasr ke Gedung Putih, Joe Biden itu lebaran mengundang orang Islam. Ya, Joe Biden lebaran mengundang orang Islam. Perwakilan komunitas-komunitas dirangkul. Nah, bagi saya Abu Sufyan, Umayyah semuanya jauh lebih tinggi secara ini ya dibandingkan Joe Biden. Terus yang ketiga apa tadi bahasa? Satu, ekonomi. Kedua, otoritas. Yang ketiga tadi itu? Aspek teologis itu yang mengubah stratifikasi nantinya. Stratifikasi sosial. Tapi tampaknya Ustadz yang ini respon dulu yang ada dari Bu Leni Aryani ini lebih izin berpendapat. Di antara ajaran Nabi menjadikan manusia sebagai orang yang merdeka. Hal ini berpotensi membangkitkan para budak untuk merdeka. Apabila para budak merdeka adalah kerugian besar bagi para pembesar Quraisy. Masih ya, terkait. Iya, oke. Itu memang yang umum disampaikan. Ya, kekhawatiran seakan-akan orang Quraisy tidak bisa cari budak-budak belian yang lain. Dari ribuan bahkan mungkin sudah jutaan orang waktu itu tiap minggu, tiap bulan datangkan pasar budak belian dan sebagainya. Ya, jadi kalau ada budak yang satu sama seperti sekarang, dan dari zaman dahulu harus lebih berat dibandingkan yang sekarang. Ya, nasib saudara kita TKI dan TKW dilepaskan bisa ngambil lagi yang lain, gitu sebetulnya. Kenapa setakut itu orang Quraisy? Ya, faktor ekonominya. Dan ini budak-budak nanti kalau merdeka, apakah di zaman apakah di Madinah itu tidak ada budak belian? Ada yang berkhidmat, ya, yang berkhidmat. Hatta bahkan beberapa, walaupun baginda Nabi SAW kemudian merdekakan mereka, apakah yang lain tidak punya budak yang membantu? Ada. Maula itu ada, mawali itu ada. Nah, jadi ya kalau misalnya sebegitu khawatirnya akan ada gerakan budak belian dengan dakwah baginda Nabi SAW ini, ketika mereka menyiksa, mempersekusi budak belian, kalau dibeli budak-budak beliannya itu harusnya jangan terima uangnya dong. Ya bahasa. Jadi kalau khawatir nanti budak belian ini akan merdeka, lah kok dijual.
dan malah dilepaskan. Berarti mereka merdekakan, dapat duit. Gitu. Bagi secara ekonomis, mereka beli budak belian lagi, dimerdekakan lagi sama orang Islam. Banyak duit mereka. Gitu. Gimana? Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ini biasanya akhirnya Ustaz Muhammad Salawat. Oh, Muhammad Salawat. Barangkali Muhammad. Muhammad Salawat, silakan. Insyaallah. Izin menikmati dulu, Ustaz. Oh. Tapi kami tidak dapat menikmati wajah tak ini. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu missing link periode Mekah. Silakan Ibu dan Bapak. Nih, sambil menunggu respon dari Bapak dan ini Ibu. Sebetulnya yang saya sampaikan ini itu akan mengubah sudut pandang terhadap sejarah. Betul. Jadi ya itu memang kan kita tidak membahas secara runut tadi disampaikan di awal, tapi pada missing link, oh kok ini tidak nyambung sama ini dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Iya Bapak dan Ibu, serta sambil kita menunggu respon dari Bapak dan Ibu. Insya Allah besok kita ada diseminasi ilmiah kayak karya disertasinya Ibu Dr. Mardeti. Insya Allah disiarkan melalui CRTP gitu ya. Mohon Bapak dan Ibu untuk menikmati sajian ilmiah. Kemudian nanti juga kalau nanti sudah mendapatkan link atau dari kami melalui sebaran-sebaran informasi, barangkali juga berkenan untuk membagikannya kembali. Insya Allah ya, ini terkait dengan ilmu, pasti yang kita bagikan juga ada berkah ya tadi. Gitu. Ya, ini bukunya. Ya itu Insya Allah Muhammad wa alihi Muhammad. Ya. Hermeneutika feminisme reformasi gender dalam Islam. Betul. Jadi kata yang mudahnya ya dalam ini dalam. Insya Allah. Oke. Ini Ustaz belum menemukan sebetulnya sih faktor yang utama mengapa gitu ya, mengapanya itu belum gitu. Kalau dari aspek agama tadi juga disampaikan tidak terlalu bermasalah ya, karena Ka'bah itu pusat untuk menarik orang datang dari berbagai gitu. Bahkan di Ka'bah itu kan kita ada patung Maryam dan sebagainya, jadi komunitas Nasrani juga masuk dan sebagainya gitu kan. Itu menunjukkan sudah ada pluralitas di sana gitu, jadi tidak terlalu bermasalah gitu. Nah, kalau kita mempelajari di ilmu sejarah itu ada namanya historiografi, Ustaz. Historiografi itu nanti dibagi dua, ada historiografi yang sifatnya tematik dan ada juga historiografi yang sifatnya menyeluruh. Nah, yang periode-periode klasik itu yang dibangun oleh Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq sampai kepada Tabari, sampai ke Ibnu Asir dan sebagainya, sampai mungkin periode pertengahan itu model-modelnya ya gitu, model-model yang sifatnya kronologis dan sebagainya tanpa mempertanyakan kenapa dan sebagainya. Bahkan itu juga menarik, barangkali kalau ada nanti keluarga kita yang mau melakukan penelitian sejarah, mempertanyakan misalkan kenapa sih dibagi dua periode itu dakwah itu. Siapa sih yang pertama kali membagi secara ini ya, secara konstruksi sejarah gitu ya. Gitu. Itu juga menarik. Izin, ini sebetulnya Ibu dan Bapak yang paling kompeten membahas sejarah ini Pak Hasan. Enggak, Ustaz. Alhamdulillah beliau itu apa Pak Hasan? Magisternya itu di Ustaz. Enggak. Nah, kenapa? Yang masternya ada Ustaz. Magister itu ada. Ya. Masternya itu bagaimana dalam ilmu sejarah beliau ini? Ya Allah. Gitu. Allah. Hanya belajar. Jadi kan sekarang juga belajar. Gitu, terus menerus belajar Ustaz. Allah Muhammad Nah, itu yang beliau sampaikan tadi ya. Mengapa dan Bapak? Ingin disampaikan juga terkait sejarah, barangkali bisa. Misalkan kenapa sih orang-orang Quraisy misalkan yang ke paganisme itu misalkan memeluk berhalanya Hubal, Manat, gitu ya.
kayak gitu. Nah Bisa. itu bagian bahasa itu. Ya, Pak. Manats misalkan Tuhannya kok perempuan gitu misalkan menggunakan istilah itu dan sebagainya gitu kan itu. Sedangkan di Arab Saudi katanya di Arab Baras itu dominan adalah laki-laki misalkan ya kayak gitu. Apa gitu. Itu yang bisa di Misalnya ya, ahkam, ayat-ayat ahkam diyakini itu turun di Madinah. Bagian besar ayat-ayat ahkam turun di Madinah. Jadi misalnya larangan perempuan ya, katakanlah tadi patung, lalu kebanyakan laki-laki, tadi kata Pak Ahsa, mungkin ada keuntungan ekonomis dari sifat hubungan yang permisif. Saya pakai bahasa yang bersayap ya, saya Ibu dan Pak memahami lah. Dan itu belum disampaikan di Mekah. Bahkan di Mekah itu dalam riwayat umum yang baginda Nabi SAW sampaikan kepada kaum ini dalam riwayat umum itu untuk bilang Muslim, qulu la ilaha illallah tuflihu. Itu saja. Kenapa diperangi? Katakan tiada Tuhan selain Allah, kalian akan beroleh kemenangan. Belum masuk kepada aturan-aturan hukum ya. Seperti yang tadi disebutkan tentang lebih banyak laki-laki dan perempuan, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kan itu banyaknya di Madinah. Ayat-ayat hukum itu banyak turunnya di Madinah. Bayangkan Islam kalau sejak awal sudah langsung turun dengan kita percaya Al-Quran turun sejak awal pada baginda Nabi SAW. Tapi bayangkan kalau baginda Nabi menyampaikan sejak awal dalam berdakwah itu begini, hukum cerai begini, hukum waris begini. Wah, itu bayangkan bagaimana dulu ya, misalnya gitu dan seterusnya. Itu bahasa enggak itu, Pak, ini ya? berat Ustaz. Ya? Berat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya kasih Bapak dan Ibu, barangkali Ustaz Muhammad Salawat Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dari Pak Haryanto. Ya, boleh. Terima kasih. Ya. Pak Haryanto menyampaikan Nah, ini sudah mulai masih ya. Iri hati terhadap baginda Nabi Muhammad SAW karena wahyu turun kepada baginda Nabi Muhammad sekalian penjelasan tafsir tentang surat Az-Zukhruf ayat 13 Ustaz. Sebetulnya semua itu sudah mulai mendekati yang Pak Asa sebut tentang, yang ketiga tentang iri itu sudah mulai menyasar ya, sudah mulai menyasar. Meskipun kalau irinya itu karena wahyu turun pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kan meyakini wahyu. Karena kita tidak mungkin iri pada sesuatu yang tidak kita percayai dan tidak ingin kita miliki. Ya, kalau orang yakin misalnya katakanlah maaf, karena kebetulan yang teringat saja. Ini HP saya iPhone. Saya iri pada iPhone. Berarti saya menganggap orang iri pada iPhone. Berarti yang menganggap iPhone itu bagus. Ya kan? Tidak mungkin orang iri pada sesuatu yang dia anggap jelek, buruk, tidak ada harganya, tidak ada artinya. Jadi kalau irinya karena wahyu, berarti yakin pada wahyu. Gitu Pak Hamzah. Tolong koreksi saya kalau saya keliru. Tapi ini ketika Suhail itu kan tidak mengakui kenabian itu ya. Artinya beliau tahu bahwa yang ditolak itu nabi. Betul. Suhail gitu. Terus dalam dialog tentang syair itu juga ya. Betul. Yang disampaikan itu bukan syair dan sebagainya. Betul. Jadi indikasinya sudah ada. Persis. Indikasinya ada. Betul. Nah ini misalnya surat Az-Zukhruf yang Pak Haryanto sampaikan wabillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Dan ketika al-haq itu datang, ketika Al-Qur'an itu datang, mereka berkata, ini sihir. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya. Nah, itu ayat 30, ayat 30. Ayat 31-nya waqalu, dan kemudian mereka berkata, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim. Kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada seorang lelaki dari dua negeri yang besar ini? Terjemahan qaryataini ini merujuk kepada Mekah dan Taif misalnya.
Ya kan baginda Nabi SAW dari Mekah. Ya, lalu walaupun dalam ayat Al-Quran itu dibedakan antara al-haq dengan al-Quran. Karena yang pertama mereka mengatakan, walaupun dalam terjemahan, paling tidak terjemahan saya, dan tatkala kebenaran, mana nih? Dan tatkala kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata ini sihir. Jadi ayat ke-30 mereka sebut Al-Quran itu sihir. Tapi kemudian ayat yang ke-31, kenapa tidak diturunkan kepada seorang besar dari dua negeri ini? Lah kata mereka sihir. Lalu mereka minta kenapa tidak diturunkan kepada Qaryataini azim, pada dua negeri ini, dua Qaryah ini. Di sini disebut Mekah dan Taif. Kan baginda Nabi dari Mekah sallallahu alaihi wasallam. Apa baginda Nabi tidak dianggap dari Mekah? Iya. Gitu. Nah, tapi poin irinya saya sependapat. Dogoin fi suduri akwamin yang baginda Nabi sampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah terjadi lebih dahulu pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan terus terjadi kepada para sepanjang sejarah kepada para nabi dan kepada siapa saja yang mengikuti jalan para nabi alaihi mafdhurut tahiyati wa taslim. Dogoin fi suduri akwamin. Gitu. Nanti kita mengerucut ya. Saya ingin beri koreksi saya dari asumsi saya yang keliru itu. Loophole dan missing link terhadap tarikh itu. Izin sebentar lagi, ada yang WA menunggu di luar. Mohon maaf ini kalau di rumah begini. Terima kasih. Iya, Bapak dan Ibu silakan untuk sambil menikmati di rumah sambil sedikit-sedikit mencerna beberapa catatan-catatan yang disampaikan penjelasan-penjelasan dari guru kita ya. Ada beberapa hal yang memang tampaknya dalam sejarah kita ini, sejarah Nabi Muhammad SAW itu perlu kita kaji kembali, perbanyak mungkin ya. Sebetulnya sudah cukup banyak buku-buku terkait dengan sejarah itu, tetapi yang model-model kritis yang mempertanyakan tentang asumsi, mempertanyakan tentang narasi-narasi yang dibangun dalam buku-buku sejarah itu tampaknya belum banyak, dan alhamdulillah kita hari ini bersama guru kita Mr. Miftah diajak untuk masuk ke wilayah-wilayah itu, dan tampaknya tidak terlalu menjadi dosa ya kalau kita mempertanyakan seperti itu, karena dimensi sejarah adalah dimensi yang aspeknya kalau dalam Quran sejarah Nabi itu adalah sesuatu hasanah saja. Jadi kita harus memilah ya, memilah dan memilih mana yang dimensi, mana yang sebetulnya otentik dari nabinya itu gitu ya. Karena kan sampai sekarang ini kan narasi yang sampai kepada kita adalah narasi yang dituliskan sejarawan gitu ya. Nanti ya barangkali ini tadi itu narasi yang turun temurun. Iya kan. Turun dan terus ya gitu. Nah, kayaknya Ibu dan Bapak irit berpendapat yang berbicara atau sependapat dengan saya atau bagaimana gitu. Ini ada Pak Haji Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Ya Allah. Ada Mas Angger, Pak Beni, Muhammad Beni Wardana, ada Pak Maskur, Kang Nana, Pak Zainal Syam. Apakah salah kalau saya berasumsi demikian? Mempertanyakan beberapa hal yang missing link itu saja, kok kayaknya tidak runut gitu. Apakah salah? Kalau kata Pak saya tadi, tidak berdosa. Memang bukan ranah fikih. Yang ada bukan juga ranah akidah. Ini mempertanyakan apa ya? Untuk mempertanyakan peristiwa dan tidak ada sekiranya sementara tidak ada dalam Al-Quran, walaupun ada, cuma ya detail peristiwa kan tidak ada dalam Al-Quran gitu, dan itu akan mengubah segalanya.
syajarah tadi itu akan berubah. Betul. Pohon pemahaman, pohon keberadaan kita. Nah, itu sudah. Masya Allah. Silakan Allah, Ustaz Muhammad Salawat Muhammad. Muhammad. Apakah malam ini kita beruntung melihat wajah beliau atau harus menunggu hingga purnama berikutnya? Kita lihat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farjahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang terhormat guru kita Ustaz Miftah, yang terhormat guru kita Pak Ahmad Saidin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, yang terhormat para peserta semua dan kru. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya sangat menikmati ya diskusi dua guru besar kita ini malam ini ya. Diskusi sejarah, diskusi tarikh. Mohon izin menyampaikan pendapat terkait yang tadi itu, yang Quraisy, mengapa terus menerus tadi saya baru dalam tanda petik menangkap sinyal waktu ketika Ustadz Miftah ya kayak ada isyarat terkait yang iri itu, saya langsung teringat mungkin sekali lagi ini sekedar kemungkinan saja. Sepertinya salah satu faktor yang mendominasi sikap Quraisy itu adalah terkait nasab. Itu pertama, terkait nasab. Apalagi bila kita menghubungkan dengan kajian antar dokumen. Selama ini kan bahkan mungkin mayoritas kaum muslimin mempelajari nasab Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berdasarkan literatur Muslim yang ditulis belakangan. Sedangkan para pengkaji lain, sarjana-sarjana lain, misalnya guru kita, misalnya Prof. Menahem Ali, beliau membandingkan nasab Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam antara dokumen Islam dengan dokumen-dokumen Yahudi yang berbahasa Ibrani. Nah, itu mungkin saya curiga atau dugaan kuat bahwa iri itu salah satu faktornya karena itu tadi masalah nasab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita tahu bahwa Bani Hashim kan dari Quraisy juga, dan jadi yang bukan jadi kenabian itu bukan datang dari Quraisy yang non Bani Hashim, itu satu. Dan poin yang kedua mungkin begini, kita tahu bahwa Hijaz waktu itu diisi oleh berbagai sekte. Jadi Hijaz itu tidak seperti yang dinarasikan oleh sebagian sumber-sumber yang umum diketahui. Dan dalam kajian-kajian para sejarawan, kajian-kajian historis para sarjana barat, Hijaz itu beragam. Bahkan dikatakan Hijaz itu tempat pelarian berbagai sekte dari berbagai agama. Ya, tempat pelarian berbagai sekte. Nah, bisa jadi waktu itu Quraisy menerima informasi. Jadi begini, Quraisy itu menerima informasi tentang seakan-akan nubuat yang akan terjadi bila seseorang dengan ciri-ciri yang seperti ini datang. Jadi nubuat yang bagi mereka akan mengancam, walaupun ancaman itu tidak spesifik. Jadi ya yang penting ancaman. Entah itu datangnya karena apa atau sebabnya karena apa. Mungkin hanya itu dua poin yang saya sampaikan. Yang pertama terkait nasab, yang kedua terkait informasi dari berbagai sekte keagamaan. Dan sekte keagamaan yang saya maksud itu
Walaupun mohon izin Ustaz Miftah, walaupun Ustaz Miftah mungkin kurang sepakat dengan istilah penggunaan sekte itu, mohon izin. Jadi ya, informasi-informasi keagamaan terdahulu, yang sampai di Hijaz dan kemudian itu dirasa mengancam. Walaupun ancamannya itu tidak spesifik, ancaman aja, dan untuk mengantisipasi itu mereka kemudian terus-menerus menyerang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu, mohon dimaafkan, mohon koreksinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustadzuna al-kiram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Dan sepertinya kita masih harus menunggu beberapa purnama lagi untuk melihat purnama wajah beliau ini ya. Wah, ya. Ya, memang harus begitu sehingga ada unsur suspense, ada intidor, ada penantian. Gitu. Ya Allah. Dan sebaik-baik amal adalah penantian. Jadi beliau ingin mengajarkan gitu. Masyaallah, langsung selawat Haji Yasir. Jadi memang Ustaz Muhammad Shalawat ingin mengajarkan kepada kita penantian dari itu. Karena sebaik-baiknya amal adalah menanti. Ya, kita akan terus menanti hingga purnama yang akan datang. Baik. Tolong Pak Hasan, kalau Pak Hasan ingat tadi dua pendapatnya sebetulnya yang Pak Hasan sampaikan dari dari 3 pendapat Haikal itu nanti kita rangkum jadi satu. Insyaallah. Adapun tentang nasab, iri tadi itu ya, tentang nasab, justru itu yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hapuskan dalam Islam. Dalam Islam tidak ada kebanggaan karena nasab. Jadi baginda Nabi mengajarkan tidak boleh berbangga dengan nasab. Ya, iya. Bahkan menikah pun katanya bukan dengan nasab, tapi dengan hasab. Lihasabiha la linasabiha. Insyaallah, insyaallah. Masya Allah, gitu ya. Nah, jadi Islam datang itu menepis la fakhra alal Arab wala alal ajam. Itu bagi Nabi tepis itu semua. Jadi apa yang dikhawatirkan, apa yang diirii, ya? Karena tidak boleh ada kebanggaan dengan nasab, misalnya gitu. Dan mereka sudah tahu kalau misalnya dengan nasab itu sebelum baginda Nabi SAW menyampaikan wahyu. Kan sudah tahu nasab itu. Baginda Nabi menyampaikan pada usia 40. Ya, secara umum ini. Kenapa tidak iri pada 40 tahun itu? Kan nasab sudah dari dulu. Ya, nasab sudah dari sebelum baginda Nabi menyampaikan wahyu. Sudah diketahui oleh mereka. Kenapa tidak iri kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gimana bahasa? Itu yang pertama dari Ustadzuna Muhammad Shalawat. Yang kedua dari beliau tadi itu tentang sekte-sekte. Informasi nubuah. Ya, informasi nubuah saya sepakat. Karena ada faktor lain yang mesti kita masukkan sekarang masuk ke dalam percaturan ini. Itu faktor Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Pak, saya sama sekali tidak iri. Misalnya kalau Ustadzuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut nama saya dan menyebut nama Pak Ahsa, pasti setelah menyebut nama Pak Ahsa beliau salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Karena ada nama baginda Nabi SAW, Pak Ahmad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Kalau Miftah ini bukan nama baginda Nabi. Jadi karena betul. Ya, kalau saya ini itu betul ini bahasa. Beliau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sementara beliau mengkhususkan sholawat itu pada nama baginda Nabi yang jelas diyakini sebagai nama baginda Nabi Muhammad SAW.
Ahmad, Allahumma sholli ala sayyidina. Karena nanti sebetulnya semua nama yang indah adalah nama baginda Nabi SAW. Jadi memang sholawat tidak akan pernah berhenti. Semua nama yang indah itu adalah nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin misalnya ya, di sini ada Ibu Dewi Utama, itu juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi adalah yang paling utama. Jadi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Pak Maskur yang disyukuri itu baginda Nabi. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali semua yang indah itu adalah nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekte-sekte itu sejauh apa pemahaman ya? Berarti asumsi lagi. Islam itu datang untuk meluruskan kekeliruan dari umat terdahulu. Ini setiap agama datang, teori agama, itu agama datang mengoreksi paham yang sudah keliru. Ajaibnya, paham nubuwah ini bertahan. Jadi tidak termasuk bagian yang dikoreksi. Sehingga orang Mekah, orang Madinah tahu tentang Nabi akhir zaman. Sekali lagi, tidak ada ujian yang lebih berat dari yang ditimpakan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Nah, memang sholawat tidak boleh berhenti. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Nah, sekarang saja konsep Imam Mahdi ajarallahu ta'ala fadlu syarif disalahpahami begitu banyak kelompok. Dalam artian disalahpahami ini berarti saya menganggap ada yang benar satu, iya. Siapa Imam Mahdi? Konsep Al-Mahdi ini pada prakteknya terjadi begitu banyak. Ya, ada yang sudah muncul, lahir, wafat, ini dan itu. Kemarin di mana? Di Karawang ada yang viral, Ratu Adil Imam Mahdi. Gitu ya, ya. Jadi dia disalahpahami. Dan apa yang terjadi dulu, saya lagi menurut asumsi saya, mestilah lebih berat dibandingkan yang terjadi sekarang. Jadi konsep nubuatnya pun itu akan berubah juga, akan mengalami distorsi. Benar atau tidaknya, apakah yang merujuk pada baginda Nabi SAW? Kecuali pada segelintir orang masuk ke dalam frame sekarang yang kalau ikut Ustadz Dr. Muhammad Babur, semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia beliau, menyebutnya dengan Israiliyat atau Yahudi lah masuk di situ. Walaupun kata Yahudi ini tidak boleh digeneralisir, ya. Tapi muncul masuk unsur orang-orang yang sangat mengenal Alkitab dan mereka yang masuk kepada orang-orang Quraisy, ya. Ada segelintir orang yang nanti juga masuk dalam banyak tahapan dan babakan Islam itu. Kalau saudara percaya musuh itu ada yang tampak dan ada yang tersembunyi, musuh yang kalau percaya hanya ada yang tampak saja, sekarang saja orang itu kalau melihat seseorang kemudian punya musuh, sekarang saja tahu ada musuh terang-terangan dan ada musuh yang tersembunyi, yang bergerak di balik layar. Yang ya itulah realita. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah baginda Nabi juga memiliki musuh yang tersembunyi? Bukan berarti gaib seperti iblis, setan dan bala tentaranya, tapi yang tersembunyi. Yang tampak, yang memerangi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah. Itu yang tampak. Apakah ada yang memerangi baginda Nabi tersembunyi? Menurut saudara ada tidak? Kalau saudara jawab ada, kan tersembunyi. Jadi siapa? Kalau saudara sebut nama, itu yang tampak, yang bergerak di balik layar, yang berupaya untuk mendistorsi kenabian ini, begitu risalah kenabian ini.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Haji Akbar? Ustadzuna Muhammad bin Yasir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Begitu Pak Ahsan. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, masih ada kesempatan barangkali 5 menit kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan. Kalau tentang dakwah siri ilani tadi bagaimana? Terima. Kenapa ada pembagian itu? Karena ini hubungannya dengan fadilah seorang di antara tokoh sejarah, sebutnya pembagian siri dan ilani. Tapi pada prinsipnya apa memang ada siri dapat 40, ilani 43. 9 tahun, siri 3 tahun. Lalu ya budak-budak dipersekusi. Itu kurang ilani apalagi, ya gitu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Jelas tidak siri. Gitu. Apakah para nabi terdahulu juga ada pembagian siri dan ilani juga? Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa. Kenapa hanya pada sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pembagian sembunyi-sembunyi dan terang-terangan? Kenapa para nabi sebelumnya tidak ada? Itu Pak Hasan. Masya Allah. Ya, kayaknya ini jadi PR juga. Oh, masallah ala Muhammad. Ya, Bapak dan Ibu, barangkali kita masih punya waktu sekitar 10 menit ke depan lah sambil. Sekiranya berkenan, mungkin Ustaz Syam dan Ustaz Nel Nasir ingin menyampaikan pendapat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalimat dari beliau tadi Ustadzuna, suara-suara beliau penuh berkah. Jadi hanya yang tahu keberkahan yang dapat menilai itu. Oh, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Jadi berkah itu selain, kan berkah itu added value, kata Allah yarham. Ya, jadi kalau suara beliau itu kita dengar, itu sesuai fungsinya. Tetapi kalau suara itu memberikan kesembuhan pada derita lahir batin kita, itu berkah. Oh, pembahasannya. Makanya beliau langsung betul. Itulah mengapa Ustaz Buna Muhammad Bagas sallallahu alaihi wasallam belum membuka layar kamera, karena kalau dibuka gitu ada. Terdengar lagi sekarang selamat beliau, mungkin selamatnya dia tidak di-unmute ya. Bangga. Silakan Ibu Bapak, maaf kami jadi ngobrol ini. Kalau ada ya, Bapak Yasir yang tadi disuruh sama guru kita, Ustaz. Pak Hasin, Pak Guru kita. Allah. Pak Hasin, silakan. Waalaikumsalam Muhammad. Masya Allah, Pak Hasin, semangat. Maaf, ini tadi HP saya error, jadi baru bisa dengar suaranya sekarang. Masya Allah. Ya, mohon maaf Pak, makasih banyak. Silakan Pak. Alhamdulillah, alamin. Begitu jadi Pak Sa. Oke, baik. Ya, kita sama-sama berbagi kebingungan saja, jadi mudah-mudahan dapat jadi bahan renungan kita untuk ya kita kaji lebih jauh lagi. Terima kasih. Barangkali untuk menutup pertemuan kita, kita mohon guru kita untuk sekedar doa. Biasanya udah harmonis itu urut-urutannya biasanya ada udah, kalau tidak ada udah itu Ustaz Muhammad Yasir akan membacakan doa faraj. Biasa tradisi LPI begitu. Oh gitu ya. Pak saya ketika offline begitu ya. Betul. Betul kan? Betul. Ya, dan barang siapa yang memulai sunnah yang baik, insya Allah gitu. Itu tahu. Silakan Ustaz Nel Yasir untuk Sof, bantu Ustaz.
Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Ini sebelum beliau berdoa, satu di antara kiat menghilangkan dogoin itu adalah softo itu. Ini serius, bukan softo. Jadi satu di antara kiat mengikis sedogoin itu softo. Serius ini, serius. Ini karena perintah guru ini harus belajar taat kita ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qul liwaliyyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu annaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلوات Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وآل سيدنا محمد Allahumma salli. محمد وآل. Terima kasih Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih guru kita Ustadz yang Jasar yang sudah mengantarkan nutup perbincangan kita dengan doa, dan terima kasih juga kepada guru kita yang mulia Ustadz Miftah Fauzur Rahmat dan Muhammad Sholawat yang sudah berkenan juga tadi menyampaikan pendapat. Terima kasih buat teman-teman Bapak dan Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu dan ikut bersama untuk merenungkan apa yang disampaikan guru kita tadi. Mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat buat kita dan juga membawa keberkahan. Mari kita tutup dengan ucapan yang diajarkan sama Yarham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. آل سيدنا محمد